Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Zainul Muttaqin MH selaku dosen mata kuliah pembelajaran fikih dan teman-temanku kelas PAI 6C yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjunali dan saya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini yang berjudul Model dan Metode Pembelajaran Fikih di MTS dan MA. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama yaitu Rika Septiani, yang kedua yaitu Diah Ayu Setiawati, yang ketiga adalah saya sendiri Muhammad Arjunali, dan yang keempat adalah Diah Ayu Pratiwi, dan yang kelima adalah Nevi Nafila. Baik, itulah pemateri yang akan menyampaikan presentasi hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke pemateri untuk memaparkan presentasi atau materi pada hari ini. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran fikih. Pengertian pembelajaran fikih dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Bab 1 Pasal 1, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan mendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu keberhasilan pendidikan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar dengan menampilkan cara-cara dan alat komunikasi sebagai pengantar pelaksanaan yang kemudian menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tingkah laku anak didik ke arah dewasa. Tujuan pembelajaran fikih yang pertama, memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan takwa serta berakhlak mulia dan memiliki kepribadian percaya diri, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam, baik aspek ibadah maupun muamalah. Yang keempat, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar sebagai wujud ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian B, definisi model dan metode dalam pembelajaran fikih. Model merupakan suatu pendekatan untuk menyiasati perubahan perilaku siswa, baik secara adaptif maupun generatif. Dan model pembelajaran berkaitan erat dengan gaya belajar siswa dan gaya mengajar seorang guru, yang sering dikenal dengan style of learning and teaching. Dalam menerapkan model pembelajaran, hal yang harus dipertimbangkan ada beberapa, yaitu tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, ketersediaan fasilitas, dan masih banyak lagi. Sedangkan Prawira Dilaga menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan metode pembelajaran yang difokuskan kepada pencapaian tujuan. Dari pengertian model dan metode dapat ditarik kesimpulan bahwasanya model dan metode pembelajaran fikih adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pembelajaran fikih kepada peserta didiknya dengan tujuan agar memudahkan guru untuk menyampaikan materi secara efisien dan efektif. Conceptual Teaching and Learning atau biasa disingkat dengan CTL. Model pembelajaran CTL adalah model pembelajaran yang menggunakan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan mengaitkan dengan kehidupan nyata yang dialami.
Guru dalam pembelajaran ini hanya berperan sebagai fasilitator sehingga pembelajaran tidak terpusat pada guru saja, tetapi siswa diharuskan aktif mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dalam materi yang telah dipelajari. Implementasi model pembelajaran CTL pada pembelajaran fikih. Di sini kelompok kami mengambil pada bab riba. Yang pertama, konstruktivisme. Memahami riba. Pada kegiatan awal, guru menanyakan tentang pengertian riba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, sejauh mana pemahamannya tentang riba, sehingga dalam pembelajaran nantinya peserta didik dapat membangun pengetahuannya tentang riba dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Setelah guru melakukan pretest seputar pengertian riba, guru meminta sebagian peserta didik untuk melakukan simulasi tentang riba. Selanjutnya bertanya. Jadi setelah pada tahap-tahap yang telah dilalui tadi, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelaksanaan riba. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan tersebut dilempar pada peserta didik lain. Lalu setelah itu guru meluruskan dari jawaban-jawaban yang telah diutarakan. Yang keempat, selanjutnya masyarakat belajar, yaitu membentuk kelompok. Kemudian peserta didik melakukan simulasi praktek riba dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai, guru menjelaskan tentang mengapa riba diharamkan atau materi seputar riba. Selanjutnya, pemodelan. Materi tentang riba ini, kelompok yang mendapatkan topik tentang praktek riba dalam kehidupan sehari-hari menjadi model dan melakukan simulasi praktik riba. Selanjutnya refleksi. Setelah proses pembelajaran selesai, guru dan siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu memberi pesan-kesan atau saran untuk menjadi pertimbangan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu penilaian sebenarnya. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan skor tersendiri kepada siswa yang didasarkan atas aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teknik penilaian berbasis kelas tipe portofolio. Guru melakukan penilaian individu maupun kelompok yang meliputi evaluasi selama proses pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran langsung, di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dan langkah implementasi model dan metode pembelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan penyampaian informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Ada 4 langkah yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode ceramah. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua penyajian, yang ketiga generalisasi, yang keempat aplikasi penggunaan. Selanjutnya yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah penyajian bahan dengan cara memperlihatkan peragaan baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Semua bentuk tingkah laku dalam hubungan sosiodrama yang kemudian diminta beberapa orang murid untuk merencanakannya. Metode semacam ini sangatlah tepat digunakan dalam bidang pembelajaran fikih, karena dengan metode ini peserta didik akan lebih menghayati tentang pembelajaran yang diberikan. Misalkan dalam menerangkan bagaimana sikap muslim terhadap fakir miskin dan sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Metode selanjutnya metode diskusi. Metode atau cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuan memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat para siswa. Langkah yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode diskusi. Yang pertama, guru mengemukakan
memetakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Kemudian dengan dipimpin guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan, ketua, sekretaris, dan pelapor. Yang ketiga, para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari yang satu kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Kemudian tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Yang terakhir, siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan hasil dari setiap kelompok. Yang kemudian metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Metode tanya jawab itu ada beberapa jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya. Yang pertama adalah pertanyaan permintaan. Pertanyaan permintaan adalah pertanyaan yang mengharapkan agar orang lain mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh guru, karena merupakan teknik penyampaian informasi kepada siswa. Contohnya, guru bertanya, adakah yang tahu apa pengertian zakat secara istilah? Dan siswa pun menjawab, zakat adalah... Yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Pertanyaan yang diajukan untuk memberi arahan kepada siswa dalam proses berpikir. Contoh, minggu yang lalu kita telah membicarakan macam-macam najis. Coba Adit, manakah yang lebih tinggi derajat najisnya, mughalladhah atau mutawasithah? Kemudian pertanyaan menggali. Pertanyaan menggali ini mendorong siswa untuk lebih mendalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Contohnya, setelah kemarin kita bersama-sama belajar Thaharah, bagaimana pendapatmu tentang hikmah Thaharah tersebut? Lalu siswa menanggapi dengan semangat penari atau lalu guru bertanya lagi, faktor apa yang menarik menurut kalian? Lalu siswanya menjawab. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh guru atau yang lain dengan sengaja diminta atau siswa sendiri ditunjuk untuk memperlihatkan kepada kelas tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu. Langkah-langkahnya adalah, pertama, perencanaan. Yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan yang jelas, yang tentang kemampuan apa yang akan dihadapi siswa. Kemudian mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, lalu memeriksa apakah semua peralatan itu dalam keadaan berfungsi atau tidak, lalu menetapkan langkah pelaksanaan agar efisien, dan memperhitungkan atau menetapkan alokasi waktu. Langkah kedua yaitu pelaksanaan. Hal yang harus dilakukan yaitu mengatur tata ruang yang memungkinkan seluruh siswa dapat memperhatikan pelaksanaan demonstrasi. Kemudian menetapkan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan. Yang terakhir, metode drill atau disebut dengan latihan. Maksudnya untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang telah dipelajari, karena dengan melakukannya secara praktis, suatu pengetahuan dapat disempurnakan dan disiapsiagakan. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah di dalam latihan pendahuluan, instruktur harus lebih menekankan pada diagnosa, yang kemudian perlu mengutamakan ketepatan agar siswa melakukan latihan secara tepat. Lalu guru memperhatikan waktu atau masa latihan yang singkat agar tidak meletihkan dan membosankan. Kemudian yang terakhir, guru perlu memperhatikan perbedaan individu siswa sehingga kemampuan dan kebutuhan siswa masing-masing dikembangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari seluruh materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar dengan menampilkan cara-cara dan alat komunikasi sebagai pengantar pelaksanaan yang kemudian menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tingkah laku anak didik ke arah dewasa. Model dan metode pembelajaran fikih adalah yang digunakan guru untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pembelajaran fikih kepada peserta didiknya dengan tujuan agar memudahkan guru untuk menyampaikan secara efektif dan efisien. Berikut merupakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Dan untuk teman-teman, jika ada pertanyaan bisa bertanya via WhatsApp. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada kurangnya dan salah. Saya selaku pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.